Oke, jadi minggu depan itu kita ada kuliah, kuliah seminggu lagi setelah itu ya. Karena ada perlu ke Bengkulu saya dari tanggal 14 sampai tanggal 19. Dan itu nanti ujiannya setelah itu ya, setelah itu. Setelah itu. Nanti masih ada satu materi lagi yang harus diberikan. Ini kebetulan mata kuliah ini materi padat nih, padat materinya. Ya, mudah-mudahan segera apa bisa mendapatkan ide nulis tesis di materi kuliah ini. Oke, sebelum kita mulai kuliahnya, nanti saya cek absen dulu ya untuk bukti kuliah hari ini. Bentar ya. Bentar ya. Bisa, bisa. Bentar ya, ini lagi eh, jaringannya nggak terganggu. Bisa nih. Ya. Oke, nanti absennya nanti aja pas habis kuliah ya. Kita habis jam ini. Ya. Suara sih kedengaran nggak? Halo? Dengar Pak. Ya. Dengar Pak, kedengaran. Jadi absen nanti aja Dengar, Pak. ada masalah jaringan juga dengan ABS nih. Nggak bisa dibuka. Ya. Oke, hari ini kita kuliah risiko suku bunga ya. Bunga. Jadi risiko suku bunga ini muncul karena karena ada perubahan suku bunga di pasar uang kan. Jadi
Suku bunga contohnya seperti misalnya kalau kita di bank itu ngasih kredit ya, kasih kredit waktu kredit ditandatangani PK-nya ya, itu bunganya saat itu mungkin sekitar 10% ya, 10%. Kemudian setelah tangan kredit ya, kasih bunga 10%. Nah itu ternyata bunga pasar naik setelah itu. 6 bulan ke depan bunga pasar ternyata 12%. Itu. 12%. Atau kosopannya dari 8 jadi 10% gitu. Jadi kan perusahaan bank itu rugi kan. Rugi. Tapi kalau rugi dan kalau di pinjam kredit itu ada bank yang mengatakan bunga dapat berubah suatu waktu. Ya. Tapi ada juga bank itu bunga tahun pertama nggak berubah, tahun kedua nggak berubah gitu. Bunga tetap gitu. Ya. Terutama KPR tuh. KPR tuh sering banget tuh ya. Sering sekali bunga tahun pertama, kedua fix nggak berubah suku bunganya. Nanti tahun ketiga baru berubah. Ya. Nah pertanyaannya kalau berusaha rugi kemana gitu ya. Rugi suku bunga itu. Bisa juga rugi itu muncul dari sisi apa di sisi ini sisi dana pihak ketiga ya dana pihak ketiga. Jadi dana pihak ketiga itu mau tarik dananya hari ini misalnya dan hari cost of fund dari tabungan itu misalnya 2%. Ya. Tapi bank itu nggak punya uang terpaksa dia pinjam di pasar uang antar bank. Kalau bunga pasar uang itu saat itu 3%, dia kan rugi 1%. Itu risiko suku bunga yang timbul ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengukur interest rate risk, risiko suku bunga itu. Ya. Nah, ada dua model yang bisa digunakan, tiga model ya. Pertama, repricing model, kedua yang maturity model ya. Ketiga, duration model. Jadi ini berusaha mengaitkan antara matching dan interest rate risk ya. Duration model. Kedua itu menjelaskan kaitan maturity matching dan interest rate risk ya. Jadi ada repricing model, maturity model, sama duration model. Tiga model itu tujuannya untuk bagaimana menghitung risiko suku bunga yang akan terjadi. Ya, jadi, ya. Jadi pertama kita lihat repricing model ya, repricing model. Ini apa recordnya jalan kan recordnya? Recordnya jalan ya, yang itu lihat kan? Jalan, Pak. Jalan. Jadi eh, repricing model disebut juga dengan funding gap model. Jadi model yang mencoba menganalisis repricing gap, yaitu selisih antara aset yang suku bunganya akan direpress ya, berubah pada satu periode tertentu di masa datang. Ya. Itu nama dengan rate sensitive aset. Jadi aset-aset yang ada suku bunganya lah. Jadi sensitif terhadap perubahan suku bunga. Jadi misalnya eh, apa investasi ya, surat berharga ya. Dengan liabilities yang suku bunganya akan direpress berubah pada periode tertentu. Jadi ada gap ya. Suku bunga aset sama suku bunga hutang, hutang. Ada gapnya. Tentu saja kalau di bank kan suku bunganya nggak bisa hitung satu ya. Berarti rata-rata tertimbang. Ya. Yang itu misalnya ini orang-orang telusuri, gitu telusuri. Ketiga hutang, nggak bisa hitung satu, beda-beda. Rata-rata timbang itu dapat dari total saldo tabungan dibagi dengan total apa itu dibagi dengan apa ini dengan eh, beban bunga.
Timbang. Kalau total beban bunga semuanya, ya. Ditambahkan di dengan apa? Dengan giro sama deposito, kan. Deposito. Jadi total bunga dibagi total saldo pokok tertimbangnya. Saldo pokok tertimbang juga ya, tertimbang juga. Nggak bisa kita rata-ratakan secara total yang tertimbang ya. Pada rata suku bunga tertimbang. Jadi bandingkan dengan aset, aset juga sama itu. Total total penempatan bunga tertimbang ya. Bagi total eh, pagunya, pagu itu. Dapat tingkat suku bunga. Nah, baik ketentuan di Bank Indonesia sama Amerika itu mirip ya. Jadi harus menyampaikan Bank Komersial harus menyampaikan gap masing-masing maturity kelompok jatuh tempo dengan menghitung resistivitas setiap aset itu, ya. Masing-masing aset dan resistivitas dari masing-masing liability. Ya. Jadi resistivitas aset itu artinya aset atau liability. Ini resistivitas itu yang dipress diubah pada tingkat bunga pasar yang berlaku saat ini untuk setiap maturity bucket, setiap kelompok maturity. Atau berapa lama manajer lembaga keuangan itu harus menunggu perubahan tingkat suku bunga sekarang dari setiap aset atau liability. Jadi contohnya seperti ini ya. Misalnya kelompok maturity packet itu ada kelompok 1 hari, lebih 1 hari sampai 3 bulan. Ya. Ada kelompok jatuh temponya 3 bulan sampai 6 bulan. Ada kelompok jatuh tempo 6 bulan sampai 12 bulan. Kelompok jatuh tempo 1 tahun sampai 5 tahun dan di atas 5 tahun. Nanti masing-masing kelompok jatuh tempo itu dihitung anunya apa pokoknya, saldonya apa, saldo dari masing-masing itu. Misalnya untuk aset mana aset yang 1 hari berapa banyak itu yang 1 hari. Di sini contoh 20 juta dolar, 20. Kita pakai angka sederhana itu supaya bisa memahami logiknya. Nah, kemudian kalau liability berapa? Bisa 30 total liability yang umurnya 1 hari. Jadi besok dibayar. Hari ini 30, besok dibayar. Gapnya berapa? Gapnya aset dikurang utang. Jadi negatif 10 itu gapnya. Kumulatif gap itu minus 10 kan. Nah, kalau lebih dari 1 hari sampai 3 bulan, itu total aset yang umurnya 1 hari sampai 3 bulan 30. Kalau uh, utang itu 40. Jadi ada gap minus 10, 30 kurang 40. Bukan 40 kurang 30, 30 kurang 40 minus 10. Gapnya kumulatif berapa? Kumulatif gapnya. Minus 10 tambah minus 10 dapat minus 20. Kemudian kalau umurnya lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan. Ya. Kalau aset itu total pokoknya itulah 70. Semua aset. Ya. Aset produktif pasti. Pasti pendapatan pada bank lain. Kemudian investasi, berharga, dan kredit. Ya. Ya. Kemudian kalau 70 ya. Kalau liability 85, tapi 70 kurang 85 dapat minus 15. Gapnya minus 20 tambah minus 15. Dapat minus 35. Ya, waktu 6 sampai 12 bulan, kalau aset itu 90 totalnya yang umurnya 6 sampai 29, utang 70 berarti gapnya positif nih, 90 kurang 70. Sehingga akumulatifnya minus 35 ditambah plus 20, dapat minus 15. Kalau lebih 1 sampai 5 tahun, 40 aset 30 utang. Jadi plus 10. Akumulatif gapnya apa? Minus 11 ditambah 10 dapat minus 5. Ya. Kalau lebih dari 5 tahun ya, dan 10, total asetnya ya berarti 5. Totalnya plus 5. Jadi lebih 5 tahun itu gapnya nggak ada 0. 0. Jadi minus 5 tambah 5. Jadi 0. Ya. Totalnya juga sama nih. Total aset sensitif terhadap suku bunga. Sama dengan liability yang sensitif terhadap perubahan suku bunga.
sama 260. Kalau dari ilustrasi itu dapat kita jelaskan bahwa si negatif itu artinya apa? Artinya negatif sensitif liability itu lebih tinggi daripada sensitif aset kan, kembali. Ya. Kalau ini terjadi ya, kalau negatif itu, kalau suku bunga naik, ya, mau naik, ya, maka perusahaan itu akan rugi karena gapnya negatif. Berapa kerugiannya? Minus 10 kali suku bunga, kenaikan suku bunga. Suku bunga naik 2%, berarti 2% kali minus 10. Ruginya berapa? 2 kalau minus 2. 2% kali 10 berapa? 2,2. 2% kalau 10% kan 1. Baru 2% kan 0,2. Itu negatif. Negatif. Ya. Kalau positif, kenaikan suku bunga itu malah menguntungkan karena eh, kenaikan suku bunga dikali dengan gapnya 20 ya, untuk yang bersangkutan. Tapi kalau kumulasi pakai minus 15. Ini kalau keseluruhan, ini misalnya contohnya berapa dampak kenaikan suku bunga 2% terhadap aset yang umurnya 1 hari sampai 5 tahun. Berarti 1 sampai 5. Minus 5 kan. Jadi kalau suku bunga naik, dia rugi itu. Naik 1%, berarti 1% kali 5. Ya, dapatnya 0,5. Gitu. Bagaimana kalau udah positif ya? Itu kan betul kumulatif negatif semua. Kalau positif bisa. Contoh misalnya kalau untuk kelompok kelima ini lebih 1 sampai 5 tahun, kalau bunga naik malah dia untung. Kenapa untung? Karena jumlah aset lebih besar pada jumlah utang. Ya. Sehingga kalau jumlah aset lebih besar, selisih itu positif. Dan kalau suku bunga naik dia untung. Bisa contoh naik 2%. 2% kali 10 dapatnya 2. Dan 2,2. Diuntungkan karena positif. Jadi bank itu pada saat kondisi gapnya itu negatif, dia akan menguntungkan kalau suku bunga turun. Turun baru saya eh, untuk jangka waktu di bawah 6 bulan, jadi kan minus 20 itu. Kalau turun itu setelah minus 1%, berarti minus 1% kali minus 20 dapat 0,2 ya, keuntungannya. Jadi hubungan terbalik dengan perubahan suku bunga gap itu. Kalau gapnya positif, ya, gap positif maka kenaikan suku bunga menguntungkan. Penurunan suku bunga dia rugi. Jadi kalau gapnya negatif, kenaikan suku bunga malah akan merugikan perusahaan tersebut. Ya. Karena gap itu selisihnya kan selisih aset dan hutang. Ya. Jadi kalau gapnya itu positif, kapan dia rugi kalau suku bunga turun? Kalau gapnya negatif, kapan dia rugi kalau suku bunga naik? Jadi kalau suku bunga kalau dia positif berarti kan aset lebih besar pada hutang. Kalau suku bunga naik kan untung. Tapi kalau apa? Oh, negatif, itu hutang kan lebih tinggi pada aset. Ya. Jika kenaikan suku bunga malah rugi kan. Ya. Kalau suku bunga turun, lalu dia untung karena kenaikan suku bunga itu menaikkan cost of fund. Kalau turun menurunkan cost of fund. Dia kan untung. Tapi kalau bagian aset, kenaikan suku bunga itu menguntungkan, ya. Menguntungkan. Turun malah merugikan. Jadi jadi kalau dia mau misalnya perbankan itu tahu suku bunga akan naik ke depan, maka dia harus meningkatkan jumlah asetnya dibandingkan kreditnya. Apa dibandingkan dengan aset utang ya. Kalau utang itu diturunkan, naikkan aset. Oke. Kalau diprediksi periode berikutnya suku bunga naik. Kalau suku bunga turun, jadi kalau sebaliknya, bank itu berusaha untuk menekan tingkat utangnya. Ya.
Dan melalui baik transit derivatif, transit di apa di pasar modal dan sebagainya. Ya. Ini contoh ya, contoh misalnya, misalnya cumulative gap untuk apa setahun ya, setahun itu berarti kelompok satu di bawah 1 hari, nah, itu tambahkan setahun mana? Setahun di sini kan, nah, setahun itu ya ini setahun itu eh, aduh, ya. Ini di 1 sampai 4 ini, 1 sampai 4 ya. Itu jumlahkanlah itunya gap ini ya, gap ini jumlahkan. Ya. Jadi kalau saldo apa gapnya -10, -10 tambah -15 tambah -30. Jadi kalau si gapnya -15 ya. 15 kan sama dengan ini. Dengan volume keempat itu. Buat keempat ini, buat keempat -15 ya. Ya. Jadi kumulatif ya. -10 tambah -10 tambah -15 tambah -30 plus 20 dapat 15 ya. Ya. Nah, dengan minus 1,3 itu kalau suku bunga naik ya. Ini asumsi perubahan suku bunga naik 1%, tapi kenaikan suku bunga aset sama kenaikan suku bunga utang itu sama 1%. Ini tidak ada beda. Kalau beda berarti masing-masing kita hitung berapa income masing-masing aset, masing-masing dari utang itu. Utang kan termasuk pasokan. Kalau aset termasuk apa income interest income ya. Gitu. Ya. Nah, cukup kita kalikan kalau dia sama kenaikan suku bunga aset sama suku bunga utang, kita pakai cumulative gap itu. Dampak kerugian terhadap income. Ini income akan turun jadi berapa? Di 150 juta. 1% kali 15 miliar. Income turun minus 150 juta. Kalau suku bunga naik 2%, maka income turun sebesar 300 juta. Income turun 300 juta. Ya. Dampak income turun. Ya. Kalau 3% dari 15 miliar turun jadi 450 juta turun. Kapan dia untung? Kalau suku bunga turun, turun. Kalau suku bunga turun, bisa suku bunga turun eh, -1%. Maka dampak net income ini lah -1% kali -15%. Dapatnya plus 150 juta. Ya. Jadi kalau seandainya suku bunga naik 1%, ya, kondisi di mana tiketnya negatif, itu kan rugi perbankan. Saya gimana murah rugi itu? Ya, rugi. Cara menggunakan kalau rugi berarti cara mengatasi ya misalkan gapnya jangan sampai apa eh, jangan sampai apa positifnya dikurangi. Posisi gapnya dikurangi positifnya. Kalau mau apa rugiannya berturun ya. Ini contoh misal contoh kedua ya. Misalnya ada eh, sebelah kiri itulah aset rate sensitif aset yang sensitif terhadap suku bunga. Kalau yang di sebelah kanan itu dengan tanda apa tandanya ada tanda bintang. Bintang itu aset yang sensitif terhadap mana nih? Bintang. Yang sensitif terhadap suku bunga, ya. Suku bunga, ya. Suku bunga, ya. Nah, kalau yang liabilities yang tanda
cap itu, topi itu dari situ terhadap perubahan suku bunga. Ya, gitu. Itu contoh di atas kita bisa lihat bahwa lembaga keuangan di atas memiliki one year RSA, one year kan one year seperti 15 tahun ya, 15 tahun itu kita hitung 135, 135 ya. 135 eh, itu eh, sumber jangka pendek kurang setahun 50 tambah 30 ya 80 tambah sebagai 6 bulan 115 ya. Tambah hipotesis suku bunga mengambang 40. Bisa 100 berapa? 100 tinggal 30 65 tambah 50 115 tambah 40. Jadi 155 155 ya. Jadi itu yang bintang itulah yang sistem terhadap suku bunga. Kemudian kalau apa liabilitiesnya RSL-nya itu kita lihat jumlah 140 550 dari kalau di bawah setahun kan 3 bulan dimasuk nih 40 sertifikat deposit. Kemudian banker acceptance 20 jadi 60. Siap harga 6 bulan 120. Tahu di 10 tahun 20 jadi 100 apa 140. Jadi gapnya itu kumulatif gapnya 155 rate sensitive asset dikurang dengan rate sensitive liability 155 dikurang 140 dapat 15 miliar. Ya, miliar. Jadi dengan kondisi seperti ini ya kalau seandainya suku bunga naik ya 1%, dia kan naik untung ya, untung. Persen kali 15 miliar. Kalau suku bunga turun, dia rugi ya, rugi. Kalau gapnya positif ya. Oke. Kemudian interest rate sensitif itu dapat dinyatakan untuk rasio. Itu tadi itu 15 miliar ya. Kan 15 miliar dibagi dengan total aset yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Ya. 15 miliar dibagi 270. Dapat gap rasionya 5,6%. Artinya quality gap itu 5,6% dari aset yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. 5% dari eh, 5,6% dari total aset itu. Aset. Jadi, ini ya. Ini asumsi kalau perubahannya sama ya, perubahan suku bunga aset sama liability sama. Perubahan sama, maka kita mencari quality gap kali perubahan suku bunga ya. Kita nggak usah mendapat perubahan suku bunga itu berapa pendapatan bunga, berapa beban bunganya. Ya. Cukup quality gap kali dengan perubahan suku bunga. Hmm. Nah, bagaimana kalau perubahan suku bunga sensitif aset dengan sesuatu beda? Kalau beda, Bapak Ibu harus menghitung masing-masing perubahan suku bunga aset berapa, utang berapa. Jadi perubahan suku bunga aset ditambah perubahan suku bunga liability dapatlah dampaknya ke net interest income. Jadi ya, dampaknya ke income berapa. Kita tidak menggunakan eh, apa langsung persentase perubahan suku bunga kali cumulative gap enggak. Itu masing-masing. Masing-masing. Ini berapa pokok dari RSA dikali dengan perubahan suku bunga dikurang pokok RCL dikali perubahan suku bunga. Belum tidak menggunakan cumulative gap dikali dengan perubahan suku bunga enggak. Karena suku bunga aset sama liability beda. Ini contoh misalnya kalau perubahan suku bunga RSA itu 1,2% naik kan, kalau positif kan naik. Tunggu RSL meningkat 1%. Jadi positif juga.
Tapi begitu ngitung apa, ngitung SL-nya 1,2%, ya. Ya, berapa ngitung apa, eh, dampak perubahan suku bunga itu kan beda-beda. Nah itu satu. Ini udah LSI, RSL-nya apa sama, sama 155. Cuma LSI, RSL-nya sama. Aset sama dengan liability 155. Nah kita ngitung cukup mengalihkan perubahan suku bunga. Kalau intensif penyu kan bagian aset, aset bukan intensif penyu kan. Maka dikali 1,2%, karena kenaikan suku bunga aset itu 1,2%. Dikurang dengan 1,5 kali 1%. Ya. Jadi kalau seperti ini, maka cukup 1,55 dikali perubahan suku bunga. Perubahan suku bunga apa? Perubahan suku bunga aset liability. Jadi seperti itu. Ini kan lebih jelas. Ya. Sehingga dapat berapa? 310 juta. Ini dampak kenaikan suku bunga 1,2%, yang terjadi peningkatan RSL 1%, juga berdampak terhadap income, jadi income bertambah 310 juta. Apa kelemahan repricing model itu? Ya? Kelemahannya pertama, dia mengabaikan pengaruh perubahan interest rate terhadap market value aset yang begitu. Jadi kalau di dalam keuangan itu, kalau suku bunga naik, ya, nilai present value aset pasti akan uh, turun, turun, turun. Present value turun. Kalau utang, ya, kalau suku bunga naik, berarti dia akan turun juga utang, ya, turun utang. Kalau utang turun, menguntungkan bagi perusahaan. Kalau aset turun, merugikan, ya. Jadi kalau turun, maka present value aset turun. Present value utang turun. Tapi posisi beda. Aset turun rugi, utang turun untung. Ya. Over, over aggregate atas riba SRSI sehingga mengabaikan distribusi aset dan liability setiap facility faktor. Jadi dia menganggap sama perubahan suku bunga masing-masing kelompok. Perubahan dari itu RSA. Jadi kalau RSA-nya 100 juta, padahal di waktu itu beda-beda. Kayak tempo. Jadi dia karena biasanya bisa di tempo 6 sampai 12 bulan. Itu kan biasanya eh, seperti itu. Kalau individu udah beda lagi. Nah, yang ketiga mengabaikan trouble run off. Jadi ada sebagian long term itu jatuh tempo kurang setahun harusnya masuk ke umur 15 tahun. Tapi masih masuk ke dalam kelompok setahun. Ya, di atas setahun. Sehingga mengurangi resistif aset. Itu juga liability. Itu tidak tepat. Itu quality gap itu tidak tepat. Nah, yang keempat nih masalah uh, off balance sheet-nya nggak dimasukkan. Kalau off balance sheet itu bisa juga berdampak terhadap net interest income kalau terjadi kenaikan turunan uh, suku bunga. Suku bunga. Jadi pikirkan itu juga. Sehingga dengan kelemahan itu muncul model maturity model. Maturity model itu dia mengatasi eh, kalau di apa eh, kalau di apa tadi yang repricing model itu kan tidak perubahan suku bunga tidak berdampak pada nilai kan. Enggak mengabaikan present value, kan, present value. Tapi maturity model dia mempertimbangkan present value. Ya. Karena di dalam apa dalam repricing menggunakan book value dari buku. Jadi berapapun mau turun naik, level itu tetap sama. Itu kalau spread video enggak.
Jadi utility model itu memperhitungkan dampak perubahan suku bunga terhadap market value dari aset atau liability. Market value itu sama dengan present value. Ya. Jadi dampak perubahan suku bunga terhadap market value, kalau seandainya ini aturan dalam uh, nilai waktu uang ya, perubahan suku bunga terhadap market value aset dan liability ya, rule 1. Apa dampaknya? Jadi saya jelaskan bahwasanya kalau suku bunga itu naik, maka dari pasarnya akan turun. Kalau suku bunga turun, pasar akan naik. Jadi misal kalau lembaga keuangan itu pegang obligasi nilai minimal 100 ya, dengan masa tempo setahun, memberikan bunga tahunan kupon rate-nya nilai, nilai apa suku bunga obligasi itu 10%. Yield to maturity sama dengan 10%. Berarti kan obligasi dijual dalam kondisi nominal. Nominal, ya. Nah, nilai pasar obligasi itu kalau dia setahun, ya, setahun, ya, itu face value tambah kupon ya, tambah kupon. Dibagi satu tambah R. R itu kan waktu diskonto. Jadi kalau harga itu 10% ya, maka 100 tambah 10, 10 itu bunga ya. Pokok tambah bunga kan setahun. Kan dia sekali terima itu. Bunga sekali, pokok sekali. Bunga sekali 10%. 10% dari mana? 10% dari apa 100, 100. Dapat 10. Kalau bunga sekarang 10% ya. Di ultimate maturity kebetulan sama dengan bunga kupon. Jadi R itu di ultimate maturity bukan bunga kupon. Kebetulan sama aja. 10%. Jadi 1,1. Kalau ultimate maturity-nya 12%, berarti R itu 12%. Bukan 10%. Kalau kupon tetap, kupon itu suku bunga obligasi dikali dengan nominal. Itu tetap ya. Walaupun suku bunga naik turun kan tetap aja. Kan fixed income bagi pemegang. Ya. Sehingga yang terjadi apa? Di mana suku bunga obligasi sama dengan suku bunga pasar. Present value sama dengan nominalnya. Present value. Berapa sama nominal? Karena suku bunga obligasi sama dengan suku bunga yield to maturity, bunga pasar. Ya. Bagaimana kalau ETN itu naik 1%, jadi 11%? Apa yang terjadi terhadap pasar obligasi? Logika matematik gampang aja. Kalau naik 1% berarti kan pembagi itu R naik. Kalau barang, kalau pembagi naik pasti dari turun. Jadi P turun. Karena pembaginya naik. Turun P. Jadi sehingga P jadi berapa? 100 tambah 10 bagi 1 tambah 11%. Jadi 99,1%. Jadi nilai present turun ya. Karena hubungan antara bunga pasar dengan nilai adalah hubungannya negatif. Karena di pembagi. Jadi kalau suku bunga naik, maka dia turun nilai present value. Kalau suku bunga turun, dia naik. Kalau suku bunga turun itu, si investor belum lomba mencari itu, mencari apa obligasi yang apa obligasi sehingga makanya naik ya. Jadi pertama sama apa kalau logiknya kalau suku bunga pasar naik maka nilai ekuitas yang dipegang oleh perusahaan itu kan naik juga ya. Yang kedua, urut yang kedua lah dampak perubahan suku bunga terhadap market value aset. Jadi semakin lama jauh tempo ya. Jadi semakin lama jauh temponya, maka present value makin turun, turun. Ya. Logika gimana? Logika gimana? Logikanya lah, kalau kita minjamkan uang ke si A waktu 2 tahun dibandingkan 3 tahun, itu present value-nya apa berbeda, lebih tinggi 2 tahun pada yang 3 tahun. Ya. Jadi makin lama umurnya makin nilainya makin turun. Present value.
Kemudian itu maturity gap ya. Maturity gap itu apa sisi antara masa tempo aset dengan masa tempo liability. Ya. Dan masa tempo itu akan berbeda present value-nya. Sehingga terjadi gap ketidaksamaan jumlah aset dengan jumlah liability. Ya. Contoh misalnya, asetnya 100 juta. Ya. Pasifannya 100 juta juga. Itu 100 jutanya 90 hutang, 10 dari 10 ekuitas. Jadi kan keseimbangan ya. Bersama 100, aset total 100, liability-nya pecah 2, satu hutang 90, liability-nya lah, apa, equity-nya lah 10 juta sisi. Nah, pertanyaan sekarang, apa, coba targetnya 2 tahun. Target 2 tahun itu di mana itu? Dari kalau hutangnya 3 tahun, ini contohnya asetnya setahun umurnya. 3 kurang 1 dapat 2 tahun. Menteri aset setahun, menteri aset setahun, ya. Liability 3 tahun. Sorry, aset 3 tahun, aset 3 tahun, menteri setahun. Jadi 3 dikurang 1 dapat 2 tahun. 2 tahun untuk tiga. Ya. Nah, kita bisa menghitung nilai asetnya. Kalau asetnya berapa asetnya kalau seandainya suku bunga pasar 11%, itu kan 10. 10 itu nominal apa suku bunga kupon ya. Maka dihitung dari mana? Itu dari pokok 100 ya. Pokok 100 ditambah kalau setahun kan lebih gampang. 100 pokok tambah bunga. Bunga berapa? Bunga 10% di 100 dapat 10. 110 dibagi 1 tambah 11% pangkat 1. Ya, itu dapat. Ini 3 tahun, sorry 3 tahun ya. Sorry, 3 tahun ini. Ya. Ini. Jadi kalau 3 tahun nih, ya. Ini. Kalau 3 tahun, kalau kita hitung berapa persen dari bond aset. Jadi 100 juta dikali 10% bunganya kan. Dibagi dengan 1 tambah 10%. Ini kalau present value dari aset itu tambah dengan present value dari pokok. Jadi ada 2 present value. Dan present value dari bunga yang diterima selama 3 tahun ke depan. Ditambah dengan present value dari pokoknya. Present value dari bunga per tahun diterima, itu 1 juta bagi 10%. Bagi tambah 10% pangkat 3. Pangkat 3. Yang kebetulan saya nggak pakai rumus yang pangkat 3 aja. Ya, gitu. Sehingga dapatnya berapa? 97,56 itu di buku nggak ada nih perhitungan. Juga sudah udah tahu. Jadi 97,5% sama dengan sigma n ya. I sama 1 di atasnya adalah apa 100% dikali 10% dibagi 1 tambah 11% pangkat 3 tambah dengan face value-nya 100 100 dibagi 1 tambah 10% 11% pangkat 1 berarti ini dan ini pangkat 1 ini. Oh ini pangkat 3 ini pangkat kalau saya pangkat 3 kalau lebih pangkat 1. Jadi sehingga present value asetnya itu 97,56 ya. Present value liability dapat 89,19. Jadi dengan naik bunga 10% ya, dia untung ya. Itu di mana? 97 perubahan perubahan dari aset dikurang dengan 89,19 juta. Jadi terjadi kenaikan berapa itu? Ini 89,5 dikurang 89,9. Dapatnya berapa? Ya, dapat 8,37 juta. Jadi dengan adanya kenaikan suku bunga 10 sampai 10%, maka perusahaan itu terjadi apa? Ini berapa? 97 sama 89 ya. Jadi perubahan aset dari 197. Perubahan liabilitas dari 80 ya.
80 menjadi, itu 80 itu. Oh, 90 jadi 90 jadi berapa? 89 ya, 89 ya. Jadi perubahan berapa ini? 97 kurang 89 dapatnya 8,3 juta. Likuiditasnya. Likuiditas berapa? 10 juta kan? 10 juta kurang 8,3 juta, jadi turunnya berapa? 8,3 juta. Atau rugi sebesar 1,63 juta. Ya. Kita turun dari 10 jadi 8,3 juta ya. Ya. Jadi dikurangi lah 10 juta kurang 8,3 juta, 37 kurang 1,63. Jadi 1,63 juta turunan nilai ekuitasnya. Itu dampak kerugian suku bunga 1%. Ya. Jadi turunan dari apa dari aset itu 100 jadi 97,56. Dan turunan utang jadi 90 jadi 89. Ya. Jadi turunannya nggak banyak utang. Banyak turunannya adalah dari aset. Ya, aset. Utang turun dari 90 ke 89. Yang aset turun dari 100 ke 97. Atau turun itu nilainya 8,3 juta. Ya. Jadi ini total ekuitas setelah ada penurunan 8,3 juta. Ini turunnya 10 kurang 8,3 juta dapat 1,63 juta. Ya. Berapa pertanyaan sampai sini? Jadi yang ketiga ya, maturity matching. Kita berusaha mematching di tempo aset sama utang itu sama. Kita lihat exposure-nya juga bisa dikurangi. Ini kan di temponya beda. Aset 3 tahun, utang setahun di temponya. Ya. Jadi pada saat utang di tempo, aset belum di tempo itu. Jadi penurunan aset itu jauh lebih tinggi pada penurunan utang. Lalu utang setahun gimana? Ya itu kan nggak sebanyak daripada itu aset ya, aset 3 tahun ya. Nah, meskipun maturity match itu sama ya, namun peluang terjadinya close itu masih ada. Ada interest rate exposure. Ya. Ini tidak hanya masalah apa jangka waktu ya, tapi juga interest rate exposure ini. Di dalam likuiditas itu ada unsur risiko suku bunga. Ya. Ya, kenapa begitu? Karena ada pertimbangan dari apa perubahan suku bunga itu. Contohnya misalnya, contoh ya, bila aset eh, lending itu 100 juta, bunga 15% pokok boleh 6 bulan pertama, yang berjuta dan 6 bulan kedua. Ya. Ini sudah konsentrasi kan. Jadi ada aset berhutang sama 100 juta, bunga 15% pokok diperoleh 6 bulan pertama. Jadi setahun itu 2 kali terima bunga yang berjuta dan 6 bulan keduanya 5 juta. Liability-nya itu adalah jadi setahun. Jadi bayarnya sekali aja. Ini bunga itu bunga aset itu dibayar 2 kali, dia terima 2 kali. Tapi kalau bunga utang itu sekali aja, bunga 15%. Sama bunganya nih, bunga aset sama bunga pinjaman sama 15%. Cuma bedanya lah dari sisi apa ada itu lebih setahun. Nah coba lihat deh. Jadi kalau pertama kan kita punya asetnya setahun juga ya. Kan udah bersama ada matching tuh. Aset setahun, utang setahun. Tapi tidak menghindari adanya risiko suku bunga. Kenapa? Karena pola pembayarannya beda. Aset itu dibayar setahun 2 kali. Kalau lebih tinggi dibayar sekali setahun. Berarti present value aset itu lebih tinggi pada present value dari utang. Utang sekali terima. Tapi aset 2 kali. Jadi perhatian juga buat saudara kalau seandainya
kita setahun itu terima uang setiap bulan dibandingkan setahun sekaligus, yang tinggi nilai nominal berapa? Ya setiap bulan dibayar. Berakhir tahun kita terima akhir tahun. Tapi kalau sewa kontrakan awal tahun ya beda. Tahun. Rugi kalau langsung ke pemiliknya. Itu maaf yang ambil uang ini. Jadi perhatikan ya, pada saat aset tujuh tempo 6 bulan pertama ya, kali 2 kali tujuh tempo tuh 50 juta sama 6 bulan pertama, 6 bulan kedua 50 juta ya. Maka dia terima pendapatan bunga berapa? 50% kali 7,5% kali berapa? Kali bunganya 15% kan, 20% dari 50 kan 7,5 ya. Sorry, 100% kali bunga dibagi dua ya. Apa kalau 50 juta bagi dua, 50 juta kalau 50% berapa setahun? Itu kan 7,5 ya, 1 juta ya. Jadi 50% dari 50 juta berapa? 7,5 ya, 7,5 ya. 6 bulan pertama, 6 bulan pertama ya, 2 juta ya. Oh sorry, bukan 50%, bukan 50 juta, dari 100 juta kan sampai 6 bulan pertama asetnya 100 juta kan, 6 bulan pertama. Jadi 50% 100 juta, dapat 7,5 juta. Sehingga akhir 6 bulan pertama itu dia terima pokok 50 juta tambah bunga 7,5 juta. Nah pada saat bulan kedua, akhir 6 bulan kedua, akhir tahun ini, akhir tahun pertama, dia terima 50 juta lagi. Tapi bunganya bukan 7,5, karena pengalinya 50 juta. Jadi pengalinya 100 juta. Ini 50 juta kali 15%. Ya. Bagi dua ya, bagi dua. Ya. Itu. 50 juta kali 15% berapa? Bagi dua. Karena kan 6 bulan. Maka bunga reinvestnya tambah bunga reinvest. Karena bunga rumah reinvest, reinvestasi. Karena pokok terima 6 bulan pertama ditanamkan lagi. Tanamkan lagi. Itu dengan asumsi suku bunga reinvestnya lah sama dengan 15% juga. Kalau 15%. Nggak berubah. Ya. Berubah lain lagi hitungannya. Ya. Berubah lain lagi hitungannya. Sehingga apa total cash flow-nya untuk pertama itu 57,5 juta tambah 58,0625 juta, dapat 105,56 juta ya. Ingat ya, suku bunga apa pendapatan akhir bulan kedua itu lebih tinggi pada bulan pertama. Kenapa? Karena bulan pertama itu satu itu pendapatan 5% kali 1 juta. Bulan kedua dua pendapatannya. Pertama pendapatan 50 juta yang apa yang terima apa akhir tahun. Yang kedua pendapatan atas yang diinvestasikan kembali 50 juta itu. Ya. Bunga invest berapa? Bunga invest adalah eh, ya bunga invest berapa persen juga? Berapa persen dari berapa? Dari 57, jadi 57,5 ya dikali 15% dibagi dua dapat 4,3125 juta. Bukan 3,75 tapi 4,3125 juta. Bunga invest kalau investnya 57,5. Totalnya 58,065. Cash flow-nya 58,065 tambah 57,5. Cash flow bersidi akhir tahun pertama. Ini kalau di sisi pendapatannya. Di sisi beban bunga berapa? Dia CD-nya itu. CD kan tadi umur setahun. Pokok 100 juta setahun. Jadi bunganya sama 15% juga ya. 5%. 15 juta apa 100 juta tambah 15% kali 100 juta. Jadi 115. Jadi yang aku akan untung 0,5025 juta. Untung dia. Harusnya kan nggak untung karena kan apa jauh itu beda, jauh itu sama setahun. Ya. Nah, kenapa untung? Karena eh, penata bunga terima 2 kali, 6 bulan pertama, 6 bulan kedua, bunga berbunga ya, bunga berbunga. Jadi untung 0,5 juta.
Ya. Bagaimana bunga reinvest itu 12% bukan 15%. Jadi kan 12%. Kalau 12%, ya, maka 6 bulan pertama sama tuh bunganya. Karena yang berjuta pokok ditambah bunga 15% dikali 100 juta. Karena kan masih 100 juta pokoknya. 6 bulan kedua 50 juta kali bunga tambah bunga 3,75. Bunga 3,75 dari apa? Dari 15% dikali 50 juta bagi 2. Nah, bunga reinvest yang masalah nih. Bunga reinvestnya karena 50 juta yang terima pertama diinvestasikan lagi bukan 12%. Dapat berapa? 57,5, ya kan terima pokok bunga diinvestasikan semua. 57,5 dikali 12% bagi 2. Dapatnya 3,45 juta. 57,25. Total cash inflow-nya lah 114,7. CD-nya berapa? CD 115. Pokok tambah bunga 115 juta. Sehingga akan loss sebesar 0,3 juta. Ya. Loss rate of loan. Jadi kalau seandainya suku bunga pasar itu reinvestment jatuh jadi 12%, karena dia investasi kembali bukan 15%, maka rugi 0,3 juta. Nah, jadi kelemahan yang pertama ini apa? Dia tidak melihat durasi. Jadi durasi itu makin makin panjang sebenarnya makin rugi. Gitu. Gitu. Dia hanya melihat perubahan suku bunga terhadap harga wajar. Nah, ketiga durasi modal bisa mengatasi kelemahan yang kedua itu. Durasi modal itu adalah alat ukur sensitivitas aset dan liabilitas terhadap perubahan suku bunga yang lebih lengkap daripada model maturity karena duration memperhitungkan waktu perolehan semua cash flow. Jadi dia pertimbangkan itu pola dalam cash flow kalau tadi kan eh, maturity modelnya pertimbangkan apa bunga dengan harga pasar nilai buku kan berarti value-nya. Jadi jadi disamakan gimana? Tapi kalau disamakan juga nggak mengmutasi, disamakan itu karena ada dia model ada case itu. Terus model itu mempertimbangkan adalah durasinya. Bagaimana hitung durasi? Durasi itu adalah sigma dari present value masing-masing T dikali T dibagi total present value. Pembagi itu present value. Cash flow T dikali discount factor T. Ya. Jadi di atas itulah masing-masing present value tahun pertama nanti kali satu, tahun kedua kali dua. T itu tahun satu satu. Tapi kalau 6 bulan, 6 bulan setengah. Kalau 6 bulan pertama 0,5, 6 bulan kedua satu, 6 bulan ketiga 1,5, 6 bulan keempat, 6 bulan keempat itu dua, bukan empat, ya, dua. Tapi kalau ukurannya T itu tahun. Kalau tahunnya kalau tahunnya satu berarti kali satu dan dua kali dua. Tapi tahunnya 6 bulan berarti separuh-separuh. Nah, rumus durasi ini yang present value dari ini ya, apa, bisa juga seperti ini. Ya. Jadi kalau dia itu melakukan pembayaran ini skombeto kan ini kurang dilengkapi dengan ini ya. Ini ya. Kalau dia itu bayarnya setiap sebut setahun 2 kali ya, maka jadi satu tambah R bagi MM itu berapa kali? Kalau setahun 2 kali bagi 2, kalau 3 kali bagi 3. Jadi rata kan setahun 2 kali. Kalau setahun 4 kali bagi 4 kan, 4. Nah, T-nya ini kalau bagi 4 berarti 3 bulan pertama 0,25. Eh, Periode 3 bulan kedua 0,5. Periode 3 bulan ketiga 0,75 T-nya. Periode kuartal keempat itu satu. Satu. Ya. Itu contoh misalnya. Misalnya eh, kita punya obligasi di tempo 6 tahun, bayar kupon tahunan besar 8%. Suku bunga obligasi 8%.
nominal 1.000. ITM saya inilah 8%. Itu kan sama nih. ITM sama apa suku bunga. Berarti dibeli secara nominal kan, secara nominal par ya. Nah, kemudian ngitung durasinya. Durasi sebenarnya pakai tabel yang bagus ya, pakai tabel. Bisa satu. Kalau sekaligus bisa juga, tapi kamu harus punya kalkulator finansial yang itu lebih lengkap ya. Kalau nggak lama waktunya, kalau pakai manual. Nah, kalau pakai tabel nggak, tabel itu nanti silakan tabel pertama T-nya. T itu dalam tahun ya, tahun pertama, kedua, ketiga, empat, lima, sampai 6 tahun. Kolom kedua itu cash flow-nya. Cash flow yang masuk ke saudara itu berapa? Itu bunga dan pokok. Kalau tahun pertama sampai tahun ke 5 itu murni hanya bunga aja. Tapi kalau tahun ke-6, tahun ke-7 tempo, itu cuma pokok dan bunga. Kalau di tempo, pokok dan bunga diterima. Tinggal 1.000 tambah 80, di 1.080. Kalau kolom ketiga itu diskon vektor. Diskon vektor untuk tahun pertama berapa? 1 dibagi 1 tambah K pangkat 1. Ya. Ingat diskon vektor itu maksimal 1 nilai. Minimal 0 nilai. Ya. Jadi makin umurnya makin jauh ke belakang, maka diskon vektornya makin kecil. Sehingga nilai nominal, nilai present value makin rendah. rendah. Karena diskon vektornya makin kecil. Ya. Diskon vektor tahun pertama, kedua, tinggal mana diskon vektornya? Tinggal tahun pertama, ya, karena dia setahun, 2 tahun udah gede, diskonnya lebih gede, 0,85. Jadi nggak mungkin atas 1, nggak mungkin juga di bawah 0. Harus minimal 0. 0 dan 1. Ya. Diskon vektor. Ya. Berapa 0 sampai 1? Di bawah 0, di bawah 1. Karena kan setahun itu, setahun. Kalau tahun terdiskon pasti di bawah 1. Nah, berarti diskon. Kalau 2 diskon apa? Di bawah 2. Kalau 1 di bawah 1 diskon. Kalau 6 berapa diskon? Di bawah 6. Ya kan bisa 1 sampai 6. 0 sampai 6 ya. 0 sampai 6. Tapi nggak mungkin 0. Nah, jadi yang kedua siapkan kolom cash flow yang masuk inflow dikali dengan vektornya. Jadi kolom ketiga ini sama dengan kolom kedua kali kolom ketiga. Kolom kedua. Kolom 3 ini sama kolom 2 kali kolom 2, kolom 2 kali kolom 3. Nah, kemudian kolom terakhir 1, 2, 3, 4, 5 ya. Itu kolom ini berisikan jumlah present value dikali T-nya. T. T itu tahun nih. Kalau tahun pertama kali 1, tahun kedua kali 2, tahun ketiga kali 3, tahun keempat kali 4, tahun kelima kali 5, 6 kali 6. Ini asumsi bunga terima setahun sekali. Kalau 6 bulan sekali berarti kalau 6 bulan sekali, kalau terima 6 kali kan 3 tahun. Yang pertama ini 0,5, yang kedua 1, kemudian yang pertama ini kan apa kalau dia eh, terima 6 bulan sekali ya. Ini 6 bulan pertama, 0,5, 6 bulan kedua ya. Itu. Nah, jadi kolom yang keempat ini adalah total di present value-nya. Present value totalnya. Kalau masing-masing kan present value dari berapa? Dari ini. Dari 80 berapa? Present value 80 tahun kedua berapa? Itu hasilnya present value dari masing-masing cash flow. Total kan apa? Total present value dari kupon itu, di kupon. Kupon. Ya. Sama pokok di tempo di akhir tahun ke-6. Dapatnya present value. Present value juta. Kenapa sama nominal? Karena ITM sama dengan bunga obligasi, bunga kupon. Nah, kemudian di kolom terakhir, present value kali T-nya. Kalau yang pertama kali 1. 74, 074, di kolom 4 ini dikalikan T. T-nya tergantung kalau T-nya 3 kali 3, kalau T-nya 6 kali 6. Kalau yang kedua, present value ini dikali 2. Kalau yang ketiga, present value dikali 3. Kalau 4, present value kolom keempat dikali 4. Kalau 5 kali 5, dikali 6. Gitu. Nah, ditotalkan kolomnya dapat totalnya lah 4.992,71. Ini 4.992,71 lah
kolom dari present value dikali T totalnya. Nah, durasi itu sama dengan total present value kali T dibagi total present value-nya selama 6 bulan, 6 tahun. Jadi 4992,1 bagi 1000, ini 4,9. Ya. Apa artinya? Artinya lah, eh, kalau dia punya obligasi jangka waktu 6 tahun ya, dengan durasinya berapa? 4,993. Berarti apa di 4,9 itu kan seperti dibuatkan jadi 5 tahun. Akhir tahun kelima dia udah terima uang pokok 1000. Berarti 1000 itu. Ya. Jadi ke tahun kelima dia udah uang pokok. Sisanya tinggal bunga diterima, total bunga terima. Ya. Berarti durasi itu. Ya. Bagaimana kalau durasinya itu apa bunga terima setahun 2 kali? Berapa? Nah, kalau setahun 2 kali, kalau diterima 2 tahun, durasi apa? T 2 itu ke 2 tahun. Tapi 6 bulan pertama T-nya 0,5, 0,5 T, ya. Setengah. Dan tahun kedua 1 T, tahun ketiga 1,5, tahun keempat 2. Karena kan 6 bulan ya, bagi 2. Ya. Nah, buat lagi apa cash flow-nya? Cash flow kan tadinya apa 8% kan kali 1000 dibagi apa 8% kali 1000 kan dapat 80. Dibagi 2 kan 6 bulan 6 bulan. 40. Tahun kedua itu pokok dan bunga yang berjalan. Jadi 1000 tambah 40, 1040. Risiko vektornya ini, risiko vektornya bagi 2 ya. Kalau kalau bunganya 16% ya, ke bunga 16%. Cuma obligasi kan 10% kan, 10%. Ya, persen suku bunga obligasi. ITM 16%. Suku bunga 8% per tahun ya, persen. Kalau ITM-nya 16%, ya. Besar juga ya. Nah, perhatikan kalau 16%, maka diskon itu satu kalau 6 bulan pertama satu dibagi 1 tambah 16% dipangkat berapa pangkatnya? Setengah pangkatnya. Karena kan tahunnya setengah dulu, pangkat setengah. Ya. Dapatnya berapa? Komparison value-nya 0,9259 kali 40. Ya. Kalau 9259 skala vektor. Kalau apa skala vektor kalau apa? Satu ditambah 16% dibagi 2. 16% bagi 2 kan 8%. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 1 dibagi 2. Berarti setengah. Ya, gitu. Akhirnya ini bagilah ya. Setengah. Kalau kalau dia setengah satu, berarti ini 1. Setengah ini. Ya. Sekarang apa present value-nya ini total 867. Udah masing-masing dikali kali T-nya, T-nya hati-hati ya. Kalau ke 6 bulan pertama kalinya 0,5. Jadi 37,4 kali 8,5. Ya. Sorry, beri berapa? Jadi 37,4 dikali dengan 0,5 gitu. Itu setengah. Kemudian akhir tahun pertama 3425 dikali 1. Apa 349. Kalau yang 1,5 31,75 dikali dengan apa? Dikali 1,5 dapat 47,63. Kalau 764,43 ya, kali berapa? Dikalinya itu berapa pengalinya? Dua kali. Jadi eh, dikali 2 ya, dikali 2. Ya, dikali 2. Jadi 764,43 kali 2 dapat 158,8. Ya. Nah, ditotalkan kolom kelima dibagi dengan kolom keempat ya.
Jadi 1629,3 dibagi 87,51. Dapatnya 1878. Ya. Ini durasinya berarti 1,87 tahun. Jadi waktunya 2 tahun, balik modal sekitar 1,87 tahun. Ya. Jadi selama sisa umurnya sebesar berapa? 2 dikurang 1,88, sisa itu yang akan terima profit investor. Kalau durasi tanpa kupon, kalau tanpa kupon durasi sama dengan N, ya, sama dengan N, tanpa kupon ya. Jadi durasi sama dengan maturity-nya. Maturity yang 4 berarti durasi 4 nih kan. Karena nggak ada kupon kan. Ya. Jadi kalau bagaimana kalau konsol bond ya. Konsol bond itu jatuh waktu nggak ada, tak teringga. Kita belum ada ya. Bank obligasi pemerintah. Jadi obligasi pemerintah Amerika Serikat itu obligasi lah konsol bond. Jadi durasinya adalah satu tambah R sebagai R. Ya. Ini waktu itu tidak teringga. Ya. Jadi satu tambah satu tepat. Ya. Jadi kalau tesis durasi itu, nanti berubah. Nah, jadi apa hubungan durasi sama yield ya? Yield. Jadi kalau yieldnya meningkat ya, durasi makin turun. Yield itu. Ya. Yieldnya meningkat, berarti seperti return dari itu apa? Jadi kalau apa yieldnya itu naik ya, maka predictably turun, maka durasi meningkat ya. Ya. Durasi begitu turun, sih turun. Kalau yieldnya meningkat ya. Di sini ya. Jadi kalau durasi turun ya, kalau yieldnya meningkat, yieldnya kayak ini nih, 16%. Turunkan berarti kan risiko vektor jadi apa tuh? Jadi naik ya. Risiko vektor naik. Ya. Kalau turunkan ya. Kalau durasi turun, risiko vektor tuh naik. Kalau yieldnya naik, maka eh, risiko vektor jadi turun. Dia hubungan positif. Ya. Kalau dia risiko vektor turun ya, maka nanti eh, prinsip ya turun nih, turun ya, pembagi turun, maka menaikkan durasi, durasi akan naik. Ya. Kalau di meningkat durasi turun, jadi kalau bang negatif, negatif. Bond durasi dengan kupon bunga, semakin tinggi kupon bunga, maka pembayaran bunga dijanjikan akan aset rendah, maka durasi akan rendah juga. Jadi mana ekonomis durasi itu saya perhatikan ya. Jadi kalau interest elasticity ya, itu persentase perubahan harga obligasi akibat perubahan suku bunga. Ya. Jadi sensitivity-nya, elasticity dari interest durasi itu. Jadi semakin tinggi durasi ya, elastisitas semakin apa itu? Semakin tinggi ya, tinggi kan? Ya, kalau durasi rendah tinggi, kalau durasi meningkat berarti ini minus kan, berarti turun ya, turun aktivitasnya. Dengan menggabungkan durasi tambah satu tambah R ke dalam variabel, maka modified duration. Duration adalah
durasinya, durasi sama durasi dibagi satu tambah L. Ya. Jadi perubahan eh, harga itu berdampak dari perubahan harga. Ya. Nah, bisa contohnya dengan A itu ya. Misalnya yieldnya meningkat 1% dari seribu dari 1%. 8% menjadi ke 8,1%. Ya. Maka durasi berapa tuh? Durasinya sehingga durasi 0,01 itu persen ya dibagi 1,8 ya. Maka durasi 4,993 dapat minus 0,0462. Jadi minus 0,00462 atau minus 0,462%. Kalau kenaikan yield satu basis point, harga operasi turun sebesar. Itu artinya ya. Jadi kenaikan suku bunga ya, itu menurunkan yield sebesar minus 0,0462%. Bunga naik sebesar satu basis point, bukan 1%, satu basis point, 1/1000. Ya. 1/1000 akan menyebabkan turun apa valuasi turun sebesar 0,0462 atau 0,0462%. Ya. Suku bunga naik satu basis point. Ya. Nah, kita lihat bagaimana menggunakan durasi untuk apa dampak perubahan suku bunga ya. Jadi bisa setelah merger, LK menghitung bahwa durasi aset 5 tahun, durasi liability 3 tahun, durasinya. Nah, kita perhatikan nilai aset sebelum kenaikan, sebelum ada apa, sebelum ada kenaikan. Nilai aset 100 juta, hutang 90 juta, equity 10 juta, 100 juta. Kalau diperkirakan suku bunga akan meningkat dari 10-11%, maka potensi kerugian bagi pemegang obligasi itulah ini. Jadi dampak potensi terhadap equity adalah eh, DA dikurang DL, tapi DL dikali K. K itu proporsi. Berapa porsi utang? Utang ini porsi berapa? 0,9 kan? 0,9 dikali durasi L. Durasi aset itu 5, 5 durasi utang itu 3. Jadi 0,9 kali 3. Dikali apa total aset 100 juta. Dikali perubahan suku bunga 0,01 positif ya kan naik 10%. Ditambah dengan 1 tambah R. R itu yang kondisi sekarang. Kondisi sebelumnya 10%. Ya. Jadi 1 tambah 10% dapat 1,1. Sehingga dampak perubahan ekuitas adalah minus 209 juta. Jadi itu ekuitas turun dari 10 juta dikurang 20,9 dapat 9 apa dapat 7,91 juta. Itunya 2,09 juta. Jadi equity jadi 7,91 juta equity. Ya. Ini dampaknya. Jadi dengan suku bunga 10%, maka aset turun jadi 95,45 juta. Lebih turun 87,54 juta. Ya, jadi turun dampaknya ke selisih antara 95,45 dikurang 87, ya. Selisih adalah 7,91 juta. Tadi 10, jadi 10 ya. Jadi halnya jadi 90 jadi 87. Kemudian kesulitan aplikasi regression model. Model ini. Kalau misalkan durasi membutuhkan biaya yang besar ya. Durasi. Karena kan durasi itu apa ada perubahan itu kan perubahan suku bunga ya. Apa suku bunga pasar ya di pasar. Imunisasi merupakan masalah dinamis. Imunisasi apa? Imunisasi itu bagaimana imunisasi sih durasi itu sama 3 juta sama 3 tahun sama 3 tahun juga itu durasinya. Ya.
Dia perubahan suku bunga berdasarkan konveksiti. Nah, imunisasi itu cara imunisasi lah. Jadi saat pemegang saham pemegang keuangan diproteksi secara penuh dari interest rate risk. Jadi imunisasi adalah cara terbaik bagi mereka untuk memproteksi diri dari interest rate risk dengan cara menyesuaikan jangka waktu asetnya dengan jangka waktu liability. Sama kalau asetnya 9 tahun, hutang 9 tahun juga. Dan pola pola aliran cash sama itu. Tapi kalau pola aliran cash beda, agak beda itu. Nggak jadi imunisasi. Imunisasi nggak jadi imun. Ya. Jadi mesti gapnya nol, misalkan nol. Nol dengan syarat apa pola aliran cashnya sama juga. Kalau tadi misalnya dia sama 2 tahun gapnya, durasi sama 5 tahun, 2 tahun. Tapi satu diterima setiap 6 bulan, satu dibayar setiap setahun. Itu kan beda. Masih ada nggak imun deh, nggak imun ya. Karena imunisasi tidak selalu menghilangkan interest rate risk bagi lembaga keuangan. Contohnya misalnya mereka itu menerbitkan sertifikat deposito yang memiliki nilai 400 juta dan memberikan bunga 15% per akhir tahun. Mereka harus melunasi sebesar 1 juta tambah dengan 15% jadi 100 juta. Nah, kemudian diberi kasih pinjaman dengan bunga 15% juga sebesar 1 juta. Sekontra pinjaman tersebut akan dilunasi dengan 10 juta atau 6 bulan pertama. Ini kan apa aliran cashnya beda. Satu tiba setiap akhir tahun, tahun pertama ini dibayar setiap 6 bulan. Itu maturity gap-nya sudah sama, tapi tidak menghilangkan risiko interest rate risk ya, risiko bunganya. Karena ada perbedaan dalam durasi, perbedaan durasi. Karena meskipun sama-sama apa bersama setahun ya, tapi durasi bisa beda. Karena satu bunga dibayar tahun dua kali, satu sekali, pasti durasi beda. Ya. Supaya sama gimana? Supaya sama itulah eh, polariannya jangan setahun dua kali asetnya. Atau utangnya jangan di akhir tahun bayar setiap bertahun. Ya. Ini kita soal interest rate risk ya. Soalnya. Ya. Ini ada soal ya. Pertama di soalnya adalah eh, ini ada asetnya itu ada cash yang due from ya 6,25 short term consumer loans. Maturity setahun. Kalau long term consumer loan 2 tahun. 3 bulan 37,5 itu. Kurang Sigmund T-Notes ya. T-Note umur 6 bulan. T-Note umur 3 tahun. Kemudian fixed rate mortgage 10 tahun umur. Kemudian ada lagi floating rate mortgage 30 tahun. Tapi setiap 9 bulan dia tempo. Ya. Set every 9 month. Jadi setiap 6 bulan itu dapat diperbarui setiap 6 bulan. Ya. Kemudian premis ya 6,25. Jadi sini saya akan menentukan mana aset sensitif terhadap suku bunga. Walaupun di soal nggak ditanda, kali soal itu isi tanda. Di soal nggak ada. Jadi kalau utang, kalau cash berarti bukan sensitif aset kan, karena nggak ada suku bunga kan. Cash, cash itu bunga nol. Simpan di BI juga ada suku bunga juga. Ya. Wajib minimum nggak ada suku bunganya. Ya. Jadi seperti contohnya kalau short term consumer loan, berarti dia sensitif untuk kurang setahun. Setahun. Kalau yang kedua 2 tahun ya. Ketiga 3 bulan. Kelima 6 bulan. Keenam 3 tahun. Ketujuh 10 tahun. Ke-8 itu bisa setiap 6 bulan. Jadi masuk umurnya bukan 30 tahun, 6 bulan karena 6 bulan perbarui kan. Kalau equity capital fix, ya, demand deposit ini bisa juga. Ya. 1 month certificate deposit, 3 months certificate deposit, ya. 3 months bankers acceptance. Kemudian 6 month commercial paper. Kemudian 1 year, 2 years. Ketika dengan apa deposito berjangka.
setahun, 2 tahun. Term deposit bisa berjangka. Kalau apa sertifikat deposit itu beda dengan sertifikat berjangka ya. Ini ada datanya ya. Nah, soal disuruh menghitung nilai dari aset sensitif aset dari perusahaan ini. Sensitive liability. Nah, itu juga gapnya selama setahun. Ya. Over the next years ya. For the next risk. Dan the next year. Ya. Itu setahun. Yang kedua, ambil apa? Kedua itu expected change dalam net interest income. Dampak ke net interest income berapa kalau terjadi kenaikan suku bunga 1%. RSA dan RSA sama. Dan jika suku bunga 1% baik RSA dan RSA ini sama. Yang C adalah hitung expected change dalam net interest income. Untuk bank di atas itu di mana interest rate risk naik 10% untuk RSA dan 1% untuk RSL. Ini beda. Kalau B itu sama kenaikan sama 1%, kedua beda. Jawabnya ini ya, jawabnya perhatikan mekanisme sudah identifikasikan dulu mana rate aset ya, di bawah 1 tahun. Aset di bawah 1 tahun mana? Ini hitung 62,5 ini yang short term consumer loan. Nah, lagi apa? 37,5. 0,5 itu yang ini. 3 months T-bills. Kalau yang nomor 3 enggak. Kemudian yang ketiga 43,7. Ini 6 month T-notes. Kemudian berikutnya apa? 50 ya. 50 itu ini. Promise ya, promise. Ya. Bukan ini yang 8 ini. Kenapa masuk kurang setahun? Karena dia diperbarui setiap 9 bulan. Ini bukan walaupun umur 30 tahun, tapi perlu 9. Kenapa perlu 9 bulan? Perlu 9 itu bisa dengan yang berubah ya, macam-macam itu. Atau di reconditioning lagi. Saya dapat SRA-nya 193,7. SRA-nya juga dilihat nih. Pertama 25. Berarti yang ini 3 months banker 1%. Pertanyaan kenapa dia buat deposit enggak? Karena deposit itu enggak pasti nih. Ya, karena tidak sensitif terhadap suku bunga. Kan cuma tabung itu kecil ya. Ya. Kemudian juga tambah 25, 75, 25, 50, ya. 50 dan tambah lagi apa 37,5. 37,5 ini yang 1 month certificate deposit ya. Itu. 37. Itu total berapa? Totalnya lah 212,5. Itu berarti gapnya selisih antara 153,5 dikurang dengan 212. Jadi negatif gapnya 18,75. Jadi kalau jadi perubahan suku bunga 1% apa increase ya persen kan dia sama. Maka pakai rumus apa? Quote gap dikali dengan apa dengan perubahan suku bunga. Kalau naik berarti minus 18,75 tambah 1%. Kali 1% positif. Kan naik gitu. Maka dapat 0,185. Artinya dengan kenaikan suku bunga 1%, baik suku bunga kenaikan itu sama RSA RSL, maka dampak tidak perubahan net income lah sebesar 0,85. Ini turun negatif. Tapi kalau suku bunga turun 1%, maka minus 18,75 dikali minus 1%, dapatnya 0,895. Jadi kalau gapnya negatif itu artinya kan jumlah liabilities lebih besar. Ya, gapnya. Sehingga kalau di suku bunga turun untung ya. Suku bunga naik dia rugi. Nah, bagaimana kalau dia berbeda? Kalau beda nggak bisa pakai rumus quality gap dikali dengan kenaikan atau penurunan. Tapi kalau berbeda sesuatu, misalnya naik 1,2%, misalnya 1%, maka kita hitung berapa dampak dari eh, dari aset. Maka kumulatif gap apa jumlah asetnya, jumlah aset yang sensitif suku bunga 1,3,5 ini
dikali kenaikan suku bunga 2%, dikurang dengan SLR-nya 212,5. Ini bukan gap ya SLR-nya. Kali 1% dapat 0,2325. Jadi masih untung ya. Kenapa untung? Tadi kan rugi tuh. Karena jumlah suku bunga yang naik aset lebih tinggi pada bunga kenaikan utang. Jadi kalau utang lebih tinggi mungkin rugi. Jadi bunga RSA turun 1% dan bunga RSA turun 1,2%. Ini dapat NI-nya ini. Kalau turun, kalau naik ini ya. Turunnya ini. Kalau turun berapa? Kalau turun 1% sama turun 1,2%. Kebalik ya. Maka dia akan untung. Kenapa untung? Karena uh, aset memang turun 1% tapi rugi ya. Tapi utang turun 1,2%. Apa kan? Untung. Karena turun bagi utang itu untung ya. Bagi aset turun rugi. Tapi penurunan bunga itu lebih tinggi penurunan suku bunga utang. Maka dia untung. Jadi masuk ini rumus ini. 193,75 kali minus 1% dikurang dari 102,5 kali minus 1,5%. Untung ya. Yang kedua soalnya ini ya. Ini terkait dengan ini juga maturity gap ya. Country bank ya. Sama. Sama model soal tadi itu. Soal yang nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3 sama. Ini nomor 3. Kalau dosi model gimana soalnya? Dosi model. Jadi dosi model ini bisa soalnya ada loan 100.000 umurnya 1 tahun. Maka interestnya 12%. Interestnya 12%. Kemudian loan memerlukan menyiapkan pembayaran equal interest dan one half. Jadi one half of the principal diakhir setiap 6 bulan. Jadi bayarnya setiap 6 bulan. Jadi apa? Tahun 2 kali kan. Yang sisa pokok dan bunga terhutang itu pada akhir tahun tempoh di akhir tahun kan, setiap tahun. Pertanyaan berapa durasinya? Durasi tadi rumus apa? Pakai tabel. Ada 5 kolom. Tabel kolom pertama waktu T-nya berapa kali? 1, 2 ya. Kemudian cash flow. Kemudian present value dari cash flow ini. Menggunakan discount factor, present value, discount factor. Kemudian cash flow dikali dengan discount factor ya. Dapat present value. Kemudian present value yang kolom 4 dikali dengan T. Ya, PT. Jika 6 bulan 100.000 kali 12 kali 0,5 tambah 50 dapat 56. Ya. Interest dan principal. 10 tahun pertama 50 kali 16 dapat 53,6. Interest dan principal. Ya. Itu. Ini 53 ini 56. 5 di durasinya utang ya. Loan. Ya. Itu loan. Durasinya. Jika 10 ingat kalau 10 tahun pertama itu ini ya. Kena 2 kali 100 kali 12 kali 0,5 kan separuh. Bukan 200% kan. Tambah 50.000. 50.000 itu yang 6 bulan kedua. Ya, dapat 56,06 ya. Gitu. Nah, sekarang durasi 147 dibagi 100 dapat 0,2348/9. Ya. Yang kedua berapa persen value masing-masing cash flow discounted market rate ya. Berapa total persen value. Jadi kalau yang kedua ini kali 0,5 tambah 50.000 sama ya. 56. Sekarang cash in flow itu pertama ya. 50 kali 1,6. Dapat 53. Itu sampai sekolah sama ya. Sama ni. Ya. Kemudian C itu berapa persen value di masing-masing cash flow discounted pada saat market rate ya. Terus masing-masing market rate. Berapa total persen value?
Jadi yang kelima itu pertama cari apa 56 ini kan cash yang terima atau 6 bulan pertama dibagi 1 tambah K pangkat 6. Ya. Itu kan T di pangkat N itu berapa kali dia terima. Jadi bunga pertama itu pangkatnya 0. Pangkat 1 pangkat. Jadi 1 tambah 12% bagi 2 kan 12% bagi 2 6 bulan kan. Dapat 52,830,94 ya. Presiden pilih Kespo 6 bulan pertama. Kespo 6 bulan kedua 53 ini dikali 1 tambah K bagi 2 pangkat 2. Lalu dia kan umur dah 6 bulan kedua kan 2 itu 6 bulan kedua maksudnya. 6 bulan pertama ini. Jadi pangkat N itu bukan tahun. Apa penerimaan dari kuponnya berapa kali gitu. Ya. Dia dapatnya 47.169,481. Ditambahkan apa 100.000 total cash flow-nya. Ya. Jadi present value sama dengan cash flow. Kenapa? Karena suku bunga sama kan. Suku bunga apa? Suku bunga pasar sama suku bunga kupon ini sama 12%. 12%. Ya. Nah, kalau durasinya gimana durasinya? Yang D. Proporsi total present value cash flow yang terjadi ke 6 bulan akhir 6 bulan pertama. Proporsi yang terjadi akhir tahun. Ya. Ini proporsinya. Ini proporsi eh, T yang 0,5. Ya. 0,5 6 bulan pertama itu T-nya 0,5. Kalau 6 bulan kedua T-nya 1. Ya. Karena kan setengah-setengah. Di 52830 ya, 52830 sama dengan ini ya. Di mana bagi 1 tambah ini presiden value-nya ditambah K bagi 2 K-nya kan 12% bagi 2 6%. Pangkat apa? Pangkat 1 satu. Ya. Dapatnya nih 52,830%. Ya. Dapat ini. Ya. Kalau proporsi itu kedua 547 109,8 itu tambah dibagi 100.000 100.000 ya. Kali 100 ya. Dapat 47,109%. Ya, proporsinya itu. Ya. Proporsi ini pembaginya 52830 bagi 100 ya. Bagi 100. Kalau totalnya kan 100. Maka proporsi 52,83, proporsi T1 47,169. Ya. Weighted average life the cash flow on the loan lah sama dengan 52 ya, 830 ini dikali 0,5 years ya. Ini kan 0,5 tahun. Tambah 0,47 ini dikali setahun. Dengan 2615 tambah ini. Dapat 0,7358 tahun. Gedenya. Ya. Dengan umur 2 tahun, umurnya berapa? 2 tahun ya. Dapat di. Dan ada dua values yang sama. Ya. Bandingkan yang 4 di atasnya. Jadi ada dua values sama. Pertama adalah cash flow yang apa yang 52830 kemudian yang cash flow visibility 47.169,81 ya. Jadi saya dapat sampaikan di sini. Jadi saya bisa lihat lagi di apa di bukunya ya, mengenai durasi itu. Ini seolah lagi kesimpulannya. Di model dalam menentukan risiko suku bunga itu ada 3 model. Pertama repricing model, yang kedua apa maturity model ya, yang ketiga adalah duration model. Kalau model pertama yang manipulatif apa model apa repricing model itu menggunakan nilai buku tanpa mempertimbangkan present value. Ya. Jika dia melihat dari gap aja gap apa gap umur ya. Jadi gap antara sensitive asset dikurangi sensitive liability. Dapat gap. Gap itu nanti dikali dengan perubahan suku bunga itulah risiko atau bukan terjadi apakah risiko rugi atau kalau dia untung berarti bukan risiko rugi aja. Contohnya kalau repricing gapnya positif, berarti jumlah aset dari situasi suku bunga itu lebih besar daripada hutang.
Jadi kalau suku bunga naik, dia untung. Kalau turun, dia rugi. Itu sebaliknya. Yang kedua, maturity gap ya. Yang pertimbangan durasi. Ya. Pertimbangan present value, sorry. Pertimbangan present value. Jadi perubahan suku bunga itu menyebabkan present value akan berubah. Jadi perubahan present value itu aset berapa nilai yang ada perubahan suku bunga, liability berapa perubahan suku bunga, sehingga ekuitas setelah perubahan suku bunga itu present value aset dikurang present value liability. Apa posisi ekuitas? Selisih apa itu apa posisi ekuitas? Posisi ekuitas akhir dibanding awal itulah dampak kerugian. Kalau mengalami apa? Kerugian. Kerugian kapan muncul? Kalau seandainya present value kan kalau suku bunga naik ya, maka asetnya akan kenapa? Akan turun ya. Kalau utang akan apa nilai turun tapi menguntungkan. Ya, gitu. Nah kalau yang ketiga lah duration model. Model itu mempertimbangkan durasinya itu. Ya. Durasi itu untuk mengatasi kelemahan dari pola aliran kas, di mana kalau di multi maturity, kalau setahun dua kali bas, setahun dua sekali dia nggak pertimbangkan itu. Ya. Duration model pertimbangkan. Duration model kalau seandainya setahun dua kali, duration model pasti beda kalau hanya setahun sekali aja. Padahal duration model itu menyebabkan kerugiannya juga beda. Itu dapat saya sampaikan. Di sini ada pertanyaan di sini. Pertanyaan nggak? Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan risiko suku bunga. Ya. Ada tiga model melihat risiko suku bunga ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Halo? Tidak, Pak. Nggak Terima ada. kasih. Ada Pak, cuman mau absen aja sih Pak. Mau lidah hadir. Ya, bisa apa absensi ya. Saya itu ya, absensi. Absen tadi itu aduh, nggak connect internetnya. Coba lagi ya. Jadi kan mungkin absen nih, belum absen. Coba lagi ya. Saya Pak, mau di dunia Pak. Ya, ini kita tadi belum jadi berhasil belum jadi karena tadi internetnya bermasalah. Tapi anunya bisa jalan Zoom-nya. Jadi koneksi internet ke situs IBS itu. Coba lagi ya. Bisa nggak boleh koneksi lah. Ini koneksi ada di nggak bisa nih. Ini koneksi bukan internet saya tapi situs yang IBS.CID itu. Cakap itu masalahnya. Udah bisa ya. Udah bisa nih. Ini loading lagi nih. Ya. Jadi bisa nggak? Oh bisa dan bisa. Bisa ya. Jadi nggak bisa. Ya, bisa nih. Ini mah itu apa nih? Untuk kuliah? Oh bukan salah-salah nih. Salah. Ya, salah pencet. Titik, 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 titik. Nggak bisa nih, kena sistem ya. Sistem cakapnya di error nih. Ya, ulang lagi ya. Ini udah error di segi cakapnya. Nah, itu kita tak jalan. Minta ulang lagi ya. Ini sih.
Jadi masih nggak bisa Ibu. Nanti gini aja. Saya hadir semua ya. Halo. Baik, Pak. Baik, Nanti Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Baik, Terima kasih, Pak. ya, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. nanti jam saya cek nanti. Baik, Pak. Kita hadir semua. Ya. Pak, saya Pak Maulidinia. Apa? Maulidinia, Pak. Kenapa? Siapa? Maulidinia hadir, Pak. Oh ya, ini kan kendala siakat. Siakat Oh, kena sistem. Oh, YouTube itu tak jalan bukan karena internet saya nih. YouTube jalan. Siakatnya ada masalah nih. Jadi nanti saya coba setengah jam ya. Kalau bisa, saya bikin hadir semua. Ngerti nggak? baik, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, saya bikin hadir semua. Pak. Terima kasih, Kalau Pak. nunggu lama nanti ya. Lama. Dari tadi itu nggak bisa-bisa siakatnya. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi, sampai ketemu tanggal berapa? Tanggal 28 ya? Sabtu. 26, Bapak. 26, 26, 26 ya. 26. Tanggal 26, Pak. Tanggal 26. Ya, baik, Oktober. Pak. Terakhir ya. Oke, nggak ada lagi. Sampai ketemu di tanggal 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Selamat sore. Ya, Lalu, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Mari Pak. Selamat sore, Mas. Mas Ya, Farid. Selamat sore. iya. Dari mana, Mas Sebenarnya Farid? tadi saya mau nanya Pak, tapi masih ini sih pelajaran yang minggu kemarin Pak. Nah, Itu terkait sama yang itu loh Pak, yang apa namanya alternatif itu loh Pak, alternatif apa standarized Pak, relatif. Oh, yang yang risiko personal. ah Risiko personal. ah yang operasional Pak. Nah, Dia perlakuannya sama nggak sih Pak kayak standarized jika ketemu tahunnya itu ada yang negatif Pak? oh beda kalau standardized, kalau negatif tetap dihitung. Kalau yang basic, negatif, kalau bruto nggak dihitung. Oke, kalau yang itu Pak alternatif Pak, alternatif standardized. Sama, tetap dihitung. Oh sama ya tetap ya. Tetap Oke, dihitung, itu aja kok Pak. sama. Yang beda itu Iya. basic aja beda, Mas. Oh oke, yang basic aja yang beda ya Pak ya. Basic agak aneh, nggak tahu lagi pakai apa. Ya, Agak ya, aneh. ya global banget sih Pak ya kalau pakai basic ya Pak ya. Iya, iya. Makanya dia lebih tinggi ya ini kan apa ATMR jadi tinggi ATMR-nya. Iya, iya. Lebih tinggi. Makanya itu artinya pasti bank itu tidak mau pilih basic, pilihnya standardized kan. Oh oke Tapi Pak. standardized sudah konsekuensi sistem IT-nya harus canggih. Ya. Iya Pak, itu yang Ya. satu lagi Pak, yang beta terkait Ya. sama yang alternatif standardized Pak. Yes. Itu betanya itu memang mandatory ya Pak ya. Jadi Mandatory, misalnya kalau mandatory. Bukan mandatory ya, Pak, mandatory, ya? itu ketentuan berlaku. Bisa jadi berubah setiap tahun. Oh oke Pak, oke. Bisa berubah berapa tahun sekali berubah. Itu kan yang atur bank sentral. Oke Ya. Pak. Ya. Tapi kalau yang advance itu beta itu dihitung oleh bank sendiri. Kalau Oh oke. Tapi kalau standardized masih diatur oleh bank regulasi. Oh, oke Pak. Oke. Tapi kalau advance itu lebih parah tuh. Advance itu betul-betul diperiksa oleh BI kalau ketahuan kena denda. Oh oke Karena Pak. dia menentukan sendiri kan, beta menentukan sendiri. Iya Nah, betul. jadi beta itu diperoleh dari data historis mengenai apa cara deviasi. Oke. Nah, itu kan diperiksa betul. Setiap bank beda-beda tuh, karena kan sesuai dengan data historisnya. Iya. Iya Pak, satu lagi Pak, saya Ya. izin. Kan saya yang pertemuan minggu depan itu kan itu Pak, yang pengumpulan video Ya. presentasi. Saya Ya. izin saya sendirian ya Pak, karena Mas Aditnya kan udah pindah kelas Pak. Oh ya nggak apa, di sini aja. Nggak apa-apa ya, saya sendiri ya apa. Pak ya. Kenapa Ya, pindah gitu kelas aja, dia? Pak. Mas Aditnya udah pindah kelas Pak sama Mbak. Muklis. Ke mana? Ke Pak Muklis bukan? Enggak, dia kayaknya ke kelas ini Pak, ke kelas marketing Pak. Oh marketing, oh nggak kuat dari keuangan dia. Nggak kuat ya. Iya, Padahal mungkin, sama aja, sama gampangnya. Iya. Itu rajin ini lulus ya. Iya Pak. Gampang. Jadi saya izin saya sendiri ya nggak apa-apa ya Pak ya. Apa-apa sini bagus ya sini ya.
Nah, Ya, itu oke, Pak. lebihnya. Ya, Insya Allah, insya ya, Allah. ya Mas Farid Oke. ya. Kerja Ya, di mana terima kamu? kasih Bapak. Kamu Kenapa, kerja Pak? di mana? Kerja di mana? Saya dulu kan saya di area asuransi, Pak, tapi Ah, sekarang lagi jadi usaha dulu, Pak, oh ya bantuin bisnis, bagus lah bisnis ya. orang tua. Iya, iya, ya Iya, bagus, Pak. bagus. Nah, bisnis itu penghasilan bisa naik terus kan. Kalau rezeki lagi itu oke. Insya Allah. Insya Allah, Iya, insya Allah, Pak. Tapi bagus memang bisnis Mas. saya Kalau tertarik sama, ada media bisnis pakai bisnis aja. iya, Pak. Kalau Baik, orang Pak. lain kan Baik. bebas, nggak bebas. Kalau saya kan dosen bebas. Iya, Ya, tengah bisnis iya, lah Pak. dosen. Ya, ini Mas Farid ya. Ya, oke, Ya, Pak. Terima kasih banyak ya, assalamualaikum. Pak. Sehat-sehat ya, Assalamualaikum. Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.